Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah kimia, pertemuan ke-11 hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Adapun pokok bahasan pada pertemuan ke-11 ini adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merujuk ke berat atau volume dari zat terlarut yang berada dalam pelarut ataupun larutan yang banyaknya ditentukan. Macam-macam konsentrasi itu ada 6, yaitu persen berat, persen volume, fraksi mol, molalitas, molaritas, dan normalitas ya. Persen berat, persen yang diberikan merujuk ke zat yang terlarut. Contoh suatu larutan NaCl dalam air selalu mengandung 5% berat natrium klorida dan 95% sisanya adalah air ya. Sedangkan persen volume, konsentrasi suatu larutan dari dua cairan seringkali dinyatakan sebagai persentase volume. Contoh misalnya suatu anggur yang mengandung 12% alkohol itu mempunyai 12 mili alkohol dari 100 mili anggur, maksudnya seperti itu ya. Kemudian fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut adalah bagian pecahan dari jumlah total mol yang bersangkutan dengan zat terlarut. Fraksi mol pelarut adalah bagian pecahan dari jumlah total yang bersangkutan dengan pelarut. Contoh, hitunglah fraksi mol C2H5OH dalam air dalam suatu larutan yang terbuat dengan melarutkan 13,8 gram alkohol ke dalam 27 gram air ya. Nah, di sini kita mencari mol C2H5OH terlebih dahulu, yaitu 13,8 gram dibagi berat molekul C2H5OH ya. Jadi mol C2H5OH 13,8 gram dibagi berat molekul C2H5OH adalah 46,1 gram per mol ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,3 mol ya ini. Sedangkan mol H2O 27 gram per berat molekul H2O 18 gram per mol. Dapatnya 1,5 ya. Jadi mol ini di total ataupun di jumlah totalnya adalah 1,8 mol. Untuk mencari mol fraksi C2H5OH yaitu 0,3 mol. Mol C2H5OH dibagi totalnya ya 1,8 dikali 100%, dapatnya 16,67% ya fraksi mol. Sedangkan fraksi mol H2O adalah 1,5 ya berat molekul atau mol H2O dibagi totalnya 1,8 mol kali 100%, dapatnya 83,33% ya. Sedangkan total mol fraksi dalam pecahan ya, jadi total mol fraksi dalam pecahan itu 1. Jadi 0,167 ditambah 0,833 sama 1. Sedangkan total mol fraksi dalam persen itu adalah 100 ya, yang tadi 16,77 ya, 16,67 ya, itu dibulatkan juga boleh. Di sini 16,70 ditambah 83,30, jadi 100% ya. Kemudian molalitas. Molalitas lambangnya M kecil ya. Jadi molalitas dari suatu larutan adalah jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut ya. Per kilogram pelarut. Rumus molalitas mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Mol zat terlarutnya gram zat terlarut dibagi berat molekul zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Contoh, hitunglah molalitas suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 262 gram etilen glikol C2H5O2 dalam 8000 gram air ya. Jadi nanti karena ini kilogram berarti nanti gram dijadikan kilo ya. Nah, jawab molalitas itu tadi gram zat terlarutnya 262 gram C2H6O2 ya, dibagi dengan berat molekul zat terlarutnya. Berat molekulnya 62,1 gram C2H6O2 dibagi 8000 gram air tadi, jadi 8 kg ya. Jadi dapatnya 0,527 mol per kilo larut atau
0,527 M kecil ya, artinya itu molalitas ya. Nah, sekarang molaritas. Molaritas lambangnya M besar. Molaritas suatu larutan adalah banyaknya mol zat terlarut per liter larutan. Kalau tadi per kilo, ini per liter ya. Hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram kalsium bromida CaBr2 dalam air secukupnya untuk memperoleh 200 ml larutan. Nah, ini nanti dalam liter ya, dibuat dalam liter ya. Jadi jawab molaritas mol zat terlarut per liter larutan atau gram zat terlarut per BM zat terlarut dibagi liter larutan. Beratnya adalah berat 4 gram CaBr2 dibagi berat molekul CaBr2 200 gram per mol ya, dibagi karena tadi adalah 200 ml dijadikan liter, berarti 0,2 liter larutan. Dapatnya 0,10 mol per liter atau 0,10 M ya, molaritas ya. Nah, contoh berikutnya, berapakah berat soda kue natrium bikarbonat ya. Jadi soda kue itu rumusnya adalah natrium bikarbonat NaHCO3 yang diperlukan untuk membuat 150 ml larutan 0,35 molar atau M ya. Jadi molaritas mol zat terlarut dibagi liter larutan ya. Jadi di sini ditanya gramnya ya, berapa berat soda kue. Jadi gram yang ini yang ditanya ya. Jadi molaritasnya 0,35 M ya. Berat NaHCO3 yang mau dicari, berat molekulnya 84 dibagi 150 ml itu adalah 0,15 liter ya. Sehingga ini kita kalikan 0,35 mol per liter kali 0,15 liter gram per NaHCO3 dibagi 84. Sehingga kalau kita ingin mencari berat NaHCO3 nya tinggal kita kalikan saja 0,3 kali 0,15 kali 84, dapatnya 4,41 gram NaHCO3 ya. Demikianlah penjelasan pada pertemuan ke-11 ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan tadi, cara menghitung macam-macam konsentrasi ya. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.